tamunya dari rumah sendiri saja. Dan sudah hadir bersama saya ada Dr. AP Galih Wibowo, SOS MA, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Risti, Kang Mas Mbak Yu ya. Iya, Kang Mas dan Mbak Yu. Jateng Online. Jateng Online Radio. Jateng Online Radio. Selamat siang semuanya. Terima kasih dapat berbincang dan mendengarkan suara Kominfo. Asik. Dan hari ini Pak Galih ini datang membawa si sekrup nih Kang Mas dan Mbak Yu. Apa sih si sekrup? Nanti kita akan bahas semuanya. Tapi yang jelas kita juga membuka sesi pertanyaan ya di 0813-9965-9922. Jangan lupa namanya siapa, dari daerah mana. Baru pertanyaannya nanti akan dijawab ya. Setelah ini kita akan bahas lebih banyak lagi. Tetap di Jateng Bicara. Hari ini Pak Galih datang nggak cuma tangan kosong ya, ada sesuatu yang dibawa. Nah kira-kira apa itu Pak yang mau disampaikan nih untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini mendengarkan radio live dan juga tayangan live YouTube kita. Monggo silakan Pak. Terima kasih Mbak Dian Risti. Sebenarnya ini latar belakangnya dulu ya. Nah, kita cerita tentang barang milik daerah atau aset. Biasanya orang umum menyebutnya aset. Aset, betul. Ya, barang milik daerah itu barang yang dikelola dan diperoleh dari anggaran pemerintah daerah. Jadi barang milik daerah macam-macam. Salah satunya aset yang sering kita keluhkan, apalagi ini menjelang tahun-tahun politik gitu ya. Iya. Itu kendaraan dinas. Kadang beredar di koran tuh, waktu lebaran kok kendaraan dinas dipakai. Betul. Nih kok kendaraan dinas dipakai untuk kampanye misalkan plat merah itu. Kemudian ada yang lain juga, ada alat-alat semacam yang kita gunakan saat ini, misalkan laptop, HP dan sebagainya itu termasuk aset yang sebenarnya diperoleh dari anggaran pemerintah kan untuk kegiatan pemerintah. Nah ini harus kita amankan. Diamankan itu berarti tidak hanya dari kehilangan, tapi dari penggunaannya juga ditertibkan, pemeliharaannya juga terukur gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya saya kesini membawa konsep bagaimana sih mengamankan terutama yang sering viral tadi, kendaraan dinas. Betul, nah, betul. Biar kita tahu siapa yang pakai, tanggung jawabnya siapa, ini untuk apa lah, biar terdata secara tertib. Kemudian bisa dikontrol, kan aman juga kalau sudah dikontrol, insya Allah jadi aman. Kita bisa lihat itu penggunanya siapa, untuk apa, biar transparan. Jadi masyarakat kalau yang mendengar ini kan bisa lebih paham. Oh ternyata kendaraan ini misalkan ada yang komplain, kendaraan ini kok ada di Solo, kok parkir di sini, pernah ya? Kan kita pernah dikomplain juga. Ada kendaraan plat merah parkirnya terlalu lama di suatu tempat. Nah itu misalnya komplain, oh kita tahu, oh ini yang menggunakan ini untuk ini. Jadi kita bisa meresponnya dengan cepat. Itu latar belakangnya ya. Seperti itu. Makanya kita coba ini namanya inovasi kali ya. Meskipun bukan hal yang besar, tapi kita coba membawa si sekrup, sistem integrasi sekretariat dan unsur penunjang. Kita namakan sekrup itu supaya ya nyekrup tadi, nyambung antara aset dan penggunaannya dan SDM-nya di pemerintah. Siapa yang menggunakan ketahuan, asetnya apa ketahuan. Jadi itu memang ada di sekretariat, hampir di semua instansi ada sekretariatnya yang ngurusin aset. Ini kita coba pakai ini ya Pak, pakai si sekrup ini untuk mengendalikan dan kontrol aset yang dimiliki Kominfo Jateng. Siap. Baik. Nah, nantinya si sekrup ini sebenarnya hanya untuk Diskominfo dulu atau mungkin percobaannya di Diskominfo dulu. Apakah nanti OPD lain kalau misalkan wah ternyata ini aplikasinya oke atau sistemnya ini oke gini dan bisa diterapkan di OPD lain atau bagaimana nih Pak? Kan kebetulan juga ini OPD lain juga mendengarkan ya kan gitu. Kira-kira seperti apa ini Pak? Ya. Betul Mbak Dian Risti. Jadi memang ini kita trial di bulan ini, kita sudah mulai launching. Jadi kita trial dulu di Dinas Kominfo. Barangkali harapan saya sih memang dari SKPD yang lain mengikuti. Dan integrasinya nanti tidak hanya untuk aset yang dikelola Kominfo, tapi juga terintegrasi untuk
seluruh provinsi misalkan. Jadi masing-masing sekretariat memiliki sisekrup yang sama, saling terintegrasi. Sehingga kalau saya mau pinjam alat punyanya Seda misalnya, atau Seda mau pinjam alat Zoom kita itu bisa terkoneksi. Jadi lebih mudah ya Pak ya? Jadi lebih mudah. Betul. Bukan itu saja, mungkin juga dibuka untuk masyarakat. Misalkan masyarakat pengen pinjam ruang apa yang bisa diperuntukkan untuk masyarakat ya. Tidak semua aset pemerintah untuk masyarakat juga penggunaannya. Tapi misalkan halaman kantor mau dipinjam masyarakat untuk acara, kan bisa tinggal klik aja lewat sisekrup itu. Nah, termasuk misalkan ke depan nih Kominfo mau buat Videotron, pengusaha mau ngiklan di situ nih, kan tinggal klik aja peminjamannya di situ, nanti sudah bisa kita layani. Jadi kedepannya akan demikian. Betul, dan digitalisasi ya, lebih mempermudah seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira pasti itu downloadnya nih, kita sebagai pegawai dulu nih di intern, maksudnya Kominfo dulu, itu aplikasinya berupa apa? Apakah kita harus download dulu atau harus bagaimana nih Pak? Iya, ini aplikasinya berbasis web, jadi tidak di Android ya, tidak usah download, karena kita menggunakan pengembangan, ini cuma pengembangan, bukan aplikasi baru. Dulu namanya Immorsip, sistem penomoran dan arsip, itu pakai domainnya secret.diskominfo.jatengprov.go.id, itu lewat situ. Kemudian kita kembangkan tambah menu peminjaman alat, ruangan, dan mobil dinas. Itu sama dengan domain yang sama atau alamat web yang sama, nanti menunya ditambah gitu aja. Cuma ini juga catatan untuk birokrasi, khususnya aparatur ya, ASN maupun yang non ASN, setiap kali kita keluar dari kantor ya, itu harus ada surat tugasnya. Nah, jadi meminjam mobil ini khusus yang mobil dinas itu juga berdasarkan surat tugas keluar. Kalau nggak keluar ya ngapain pinjam mobil kan gitu. Jadi nanti nomornya surat tugas itu yang bisa digunakan untuk mengakses peminjaman mobil. Itu seperti itu ya. Jadi memang digunakan untuk hal-hal yang memang penting dan memang untuk tugas saja. Nah, alurnya nih Pak, karena kan untuk peminjaman kan biasanya kita menulis di kertas dulu, kemudian diserahkan ke sekretariat, habis itu nanti nunggu WA kan, oh iya nomor mobil ini kosong atau tempat ini kosong. Nah, sekarang kan semua akan beralih ke sekrup ini, sekrup ini. Nah, kira-kira alur peminjamannya seperti apa nih Pak? Tadi sudah saya singgung sedikit tentang nomor surat tugas ya. Jadi nanti ketika surat tugas itu sudah terbit, kemudian kita masuk menu tadi yang webnya, web address yang saya sebutkan, tinggal klik e-pinjam ya. Di situ tulisannya e-pinjam. Diklik aja, nanti terus masuk ngisi aplikasi, ngisi permohonan itu lewat elektronik kan, digital itu. Masukkan dulu nomor surat tugasnya tadi. Nanti langsung muncul, orangnya ini. Tinggal nanti disetujui. Ini yang penting juga untuk jalannya kendaraan dinas, bahwa drivernya siapa harus dipilih. Drivernya sama benar-benar sudah memiliki SIM, kayak dicentrang gitu ya. Karena apa? Ini juga untuk data asuransi. Makanya ini kita namakan integrasi. Nanti kan kita nggak minta ya kalau ada kejadian apa-apa, klaim asuransi kita berdasarkan itu. Drivernya ini baru setelah diklik akan muncul kayak marketplace. Mobil yang tersedia ini tinggal dipilih. Atau mungkin mau lihat mobilnya dulu, bisa di daftar asetnya. Ada bisa lihat juga Pak. Mobil ini yang bisa dipinjam, yang ini dalam kondisi sekian gitu. Kan kilometernya nanti juga tercantum di situ. Habis ganti oli. Jadi datanya semua kita masukkan ke sistem itu. Lebih ini ya, lebih canggih juga, maksudnya kan kita juga jadi lebih tahu nih, mobil ini
ini yang kosong, mobil ini yang ready, atau mobil ini yang terpakai seperti itu. Dan nggak bingung harus nanya kira-kira harus naik mobil yang mana nih, seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Nah ini pasti kan membutuhkan waktu yang lama ya, maksudnya untuk menyusun sampai dengan kepikiran si sekrup ini nih Pak nih. Awal dari pembentukannya sampai dengan sekarang ini sudah bisa digunakan atau akan digunakan per kapan dulu ini Pak? Ini sudah bisa digunakan, jadi per hari ini sudah bisa digunakan, meskipun sistem lamanya juga berjalan ya, yang immersif itu bisa berjalan paralel dengan yang baru ini si sekrup. Jadi kita gunakan nanti setelah mungkin di awal September, minggu pertama kita akan evaluasi lagi ini. Misalnya ada masukan dari teman-teman, oh menunya tambah es teh misalnya. Itu kita suka ini, kita suka ya. Jadi menunya biar tambah banyak, atau oh ternyata perlu ada penambahan alat yang dipinjamkan. Kan sementara itu yang dipinjam alat itu cuma kamera, video conference misalkan. Oh nambah proyektor, kita sering pinjam proyektor di input dong, nah, itu kita tambahkan pendataannya seperti itu. Oke, siap. Jadi ini teman-teman yang mendengarkan hari ini atau pagi ini yang mendengarkan bisa langsung dibuka si sekrupnya dulu ya Pak ya. Jadi bisa dibuka terus dilihat-lihat kira-kira sudah memenuhi atau belum. Maksudnya kira-kira ada yang sebenarnya mau dipinjam tapi ternyata belum ada si sekrup ya. Mumpung hari ini dibuka sesi tanya jawab, nanti bisa menjadi masukan juga untuk Pak Galih pastinya, dan siapa tahu nanti bisa langsung ditambahin untuk kira-kira yang belum ada di dalamnya ya. Habis ini kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya nih Kang Mas dan Mbak Yu ya. Jangan kemana-mana, kita akan istirahat sebentar dari Jateng Bicara. Dan tadi kita sudah ngobrolin tentang bagaimana sampai akhirnya terbentuklah si sekrup ini, dan apa-apa saja yang bisa dipinjam dan alurnya seperti apa. Nah ternyata kan ini tidak, kalau misalkan kita meminjam itu kan tidak langsung akan diterima Pak. Ternyata kan ada penolakan-penolakan juga. Maksudnya tiba-tiba ditolak aja. Nah biasanya nih Pak, kalau ditolak itu apa sih penyebabnya? Apa mungkin kita yang inputnya kurang detail, atau syaratnya kurang, atau seperti apa? Ya Mbak, biasanya kalau ditolak itu karena nggak cocok ya. Itu cinta. Pastinya gitu. Iya. Dan di menu ya sama aja. Mungkin ada yang tidak cocok ketika nginput, atau mungkin barangkali yang dipinjam itu kita mau buat kisi-kisi nih sebenarnya. Dalam rangka efisiensi misalkan. Ketika perjalanan dinas ini, bicara yang pinjam mobil dulu. Perjalanan dinasnya itu dalam kota misalnya. Cuma satu orang pinjam mobil itu kan nggak efektif banget. Iya, dan itu yang pergi tolak. Satu orang. Yang pergi satu orang kok pinjam mobil kita tolak itu. Biasanya seperti itu. Yang lain jarang kita tolak asal memang sesuai kebutuhan gitu. Kebutuhan dan alatnya tersedia. Gitu. Kemudian kalau pinjam alat misalkan, pinjam kamera misalkan, tapi tiba-tiba kamera tersebut misalkan baterainya ada masalah. Itu kita tolak karena kondisi alatnya. Biasanya seperti itu aja sih. Kalau masalah ketidakcocokan yang lain beda ya. Nah ini kan di dalam si sekrup ini kan juga ada kendaraan ya yang bisa dipinjam, kendaraan, kemudian ruangan ya, terus satu lagi ada alat. Nah ini mekanisme peminjamannya juga sama Pak, atau ada perbedaan-perbedaan nih? Ada sedikit perbedaan, terutama yang kendaraan. Kalau alat dan ruangan mudah lah, relatif mudah. Jadi kita klik pinjam, kita dari admin akan menyetujui manakala ruangan dan alatnya tersedia. Tapi kalau mobil kan, kalau tersedia dan sesuai kebutuhan kita setujui. Namun outputnya, ini outputnya nanti apapun yang dipinjam itu akan ada kayak tanda terima gitu deh. Form kita. Khusus yang kendaraan dinas itu kita beri catatan di bawahnya bahwa form persetujuan peminjaman ini juga berlaku sebagai surat jalan. Nah ini penting, soalnya kalau transportasi itu di jalan itu kadang meskipun nggak bawa barang ya, ataupun mungkin apalagi yang bawa barang, itu membutuhkan surat jalan ketika di jalan ada pemeriksaan dari pihak yang berwajib yang membutuhkan itu. Jadi kita lengkapi dengan surat jalan yang bisa di-download, ataupun mungkin
kalau Pak polisinya terima dengan HP aja kan ya, iya, masalah. Betul. Atau di-download, di print juga bisa. Bisa. Itu tambahannya itu ya, surat jalan itu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk mengembalikan nih Pak, kalau misalkan kita minjam 2 hari dan itu sudah 2 hari gitu, terus mengembalikannya ya udah dikembalikan atau harus ada syarat-syaratnya nih, misalkan nanti dicek, karena kan kita nggak ngerti nih kondisi setelah kembali seperti apa nih, itu bagaimana? Iya, nanti mengembalikan itu. Nah ini yang memang agak kendala kalau kembalinya malam kan, teman-teman yang pengelola sudah pada pulang. Tapi kita antisipasi ketika kembali itu di luar jam kerja, nanti disampaikan ke satuan pengamanan Satpam ya, karena mereka juga stakeholder dari pengelolaan aset ini untuk mengamankan kan juga Satpam berfungsi. Iya. Kunci dan unitnya dikembalikan ke sana, termasuk kalau alat juga dititipkan di Satpam, baru keesokan harinya bisa kita cek dan kita nyatakan selesai. Asalkan dengan catatan kalau mobil kembali bersih, itu ada di surat jalannya sudah tertulis itu. Betul. Dan kadang bersih. Kadang orang tidak membaca itu ya, kadang lupa membaca itu, atau kalau pura-pura nggak baca itu ya. Itu pura-pura. Itu pura-pura. Nah, terus kalau untuk masing-masing nih Pak, alur peminjaman kendaraan, terus alur pinjam ruangan sama alur pinjam alat ini, itu peminjamannya ada batasnya sih, misalkan H-1 kah atau H-2, misal hari H langsung pinjam nggak bisa atau bagaimana? Bisa hari H bisa, asalkan tersedia bisa. Cuma kalau ini kadang-kala gini, inden. Ada yang inden berminggu-minggu lah, itu malah nggak bisa. Nanti kita batasi mungkin kurang 7 hari ya, seminggu baru bisa diklik gitu. Kalau jadwal yang Anda atau si peminjam ini kan tanggal 7 ya dia baru bisa ngeklik tanggal 1. Kalau 7 di bulan sebelumnya ya nggak bisa. Nggak bisa gitu. ya. Kasihan yang lain ini kalau ada yang urgent mungkin bisa difasilitasi. Jadi tidak boleh peminjaman bisa hari H juga, asalkan memang masih ada dan tersedia. Betul. Tidak boleh yang indennya terlalu lama. Ini biasanya milih ini Pak. Iya, ini bisa ini bagus ini gitu. Soalnya ada yang favorit, gitu kan, ya. Ada yang favoritnya ini, ada yang ini, seleranya masing-masing. Iya, betul. Dan trial and error itu kan pasti ada Pak. Sebelumnya ini sudah pernah dicoba atau memang Pak Galih sebelumnya memang sudah mencoba ini atau bagaimana, dan nanti untuk evaluasinya itu kira-kira akan kapan lagi agar memang benar-benar ini si sekrup ini pasti akan digunakan dan akan aman seperti itu. Ini simulasi sebenarnya sudah kita lakukan. Jadi kita mencoba simulasinya itu dari yang manual kita pindahkan dulu ke sistem ini, dari admin yang mindahin, belum user langsung ya. Dan mulai hari ini kan sudah dipakai untuk user. Selama kurang lebih 2 minggu nanti kita monef itu di monitoring. Nanti di tanggal-tanggal sekitar minggu kedua September kita akan evaluasi. Bagaimana yang tadi saya sampaikan, ada masukan dan tren peminjamannya gimana. Kalau misalkan stabil bagus atau meningkat, ya tetap kita lanjutkan. Tapi saya optimis ini tetap berlanjut. Iya, betul. Dan mungkin setelah ini tahun depannya itu tadi yang saya sampaikan akan berkembang untuk menu peminjaman ke masyarakat. Amin. Semoga ya Pak. Videotron atau mungkin kita punya halaman tadi untuk masyarakat, atau mungkin punya bagi kabupaten kota atau instansi yang lain mau pinjem slot servernya data center untuk nempatin server di sini, lewatnya itu semua. Nah cuma kalau berkembang itu kan juga mungkin persyaratannya atau peraturannya juga semakin ketat gitu kan. Betul, ya Pak ya. Dan kita juga akan backup dengan, kalau ini aturan internal sudah ada semua, ada SOP, ada penetapan dari kepala dinas sudah ada semua. Cuma yang untuk eksternal ke masyarakat nanti kita juga akan mencoba melengkapinya dengan peraturan kepala daerah. Jadi misalkan itu harus berbayar atau tidak, itu ditentukan oleh kepala daerah. Jadi tunggu nantilah ya Kang Mas dan Mbak Ayu. Nah ini yang paling penting juga nih Pak, untuk bisa sampai si sekrup ini bisa digunakan dan dicoba, itu kan proses perjalanannya itu juga panjang dan tidak mudah. Nah sejauh ini sudah
membutuhkan waktu berapa lama nih Pak sampai akhirnya Pak Galih mantap, oke, si sekrup ini sudah siap untuk dicoba dan digunakan? Kalau ngomongin ide itu sebenarnya sudah lama ya. Ketika tahun lalu, akhir tahun kita sama-sama dinas luar itu, kebetulan saya mau latah bahasa Jawa, delalah. Gak apa-apa, delalah ya. Kebetulan itu ada telepon masuk, mobilnya kecelakaan. Waktu itu kita di luar kota lah gitu ya, di luar. Tuh, mobilnya kecelakaan, kita bingung. Mobil ini yang pinjam siapa nih, drivernya siapa? Nah, kita cari di data nggak ada soalnya. Oh, belum terdata. Mobilnya kemudian dikirim foto. Oh, mobil ini ternyata. Baru bisa kita perkirakan. Itu baru perkiraan loh. Oh, berarti kalau mobil ini biasanya yang pinjam gini. Karena belum terdata seperti yang ada di Sisekrup kan gitu. Kemudian kita coba klaim ke asuransi. Karena ini kecelakaan kan. Banyak yang peyok gitu ke asuransi. Asuransi juga kesulitan. Karena apa? Butuh KTP driver, butuh kronologi kan gitu ya. Nah, makanya dari itu berawal dari situ. Wah, ini memang harus kita tata ini. Ya paling mudah memang berbasis aplikasi kan itu. Lebih tertib, lebih tersistematis. Kemudian dari mulai ide kan berlanjut sedikit ngumpulin data dulu yang jelas itu. Mobilnya apa aja, data-datanya dikumpulin dulu, baru kita running untuk mulai action itu di bulan Juli. Juli sampai sekarang itu kita benahi, datanya kita kumpulin, fotonya kita kumpulin. Nah, karena ada larangan kita nggak boleh buat aplikasi baru. Betul. Hanya sesuai instruksi Presiden tadi, kita mengembangkan yang sudah ada. Kebetulan setiap berpikir kita normatif. Oh, setiap orang pergi keluar kantor, swasta ataupun negeri ya, instansi swasta atau negeri itu pasti dia izin atasannya. Ada surat tugasnya, ada surat jalannya. Nah, berpikir dari situ makanya kita sudah ada ini Immorsip yang buat SPT, ya udah kita tambahin menunya di situ aja untuk pinjam kendaraan. Jadi kan memang benar-benarnya crop antara surat tugas dan mobil yang akan digunakan gitu. Betul. Alurnya seperti itu. Kita kerjakan 2 bulan mulai Juli, Agustus ini, hampir 2 bulan ini sudah bisa digunakan. Kemarin di launching di tanggal 26 buka dinas ya. Mantap. Di apel itu hari ini kita umumkan, sekaligus kita memberikan semacam coaching. Bagaimana menggunakannya lewat radio. Mantap. Jadi per hari ini ya Pak, nanti tentunya mulai peminjaman itu sudah menggunakan aplikasi web Sisekrup gitu ya. Betul. Jadi jangan melalui manual lagi, semua bisa langsung online di webnya Sisekrup seperti itu ya. Kita menuju ke WA ini Bapak, ada Wawan yang ada di Salatiga. Ini merupakan sebuah informasi yang melegakan bagi masyarakat umum Pak. Jika aset yang diadakan dari pajak kami terindikasi dikelola dengan penuh amanah, semoga makin baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Jujur sebagai masyarakat kadang kami risih jika menyaksikan aset-aset pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, apalagi saat ini di waktu pilkada, katanya seperti itu Pak. Monggo kalau mau nambahin ini Mas Wawan nih. Mas Wawan gak tanya tapi support. Iya. Jadi makasih Mas Wawan. Ini Mas Wawan gak tanya. Mana Salatiga ya? Salatiga Pak. Jadi upaya kita memang demikian, inovasi ini untuk mentertibkan penggunaan aset, pengamanannya juga, terutama kendaraan dinas yang barangkali masyarakat juga jengah. Betul. Kalau lihat buat di dekat kampanye gitu kan, atau buat main acara pribadi gitu kan. Tapi perlu dicatat juga kendaraan dinas itu cukup banyak dikelola oleh masing-masing instansi. Jadi misalkan ini Mas Wawan tahu kendaraan dinas terus tanyanya ke Kominfo, ya kita belum tentu bisa menjawab semua. Karena yang punya kendaraan dinas tidak hanya di kita, cuma
nanti kita akan teruskan. Oke, seperti itu. Jadi ini dicoba dulu nih Mas Wawan, dicoba di Kominfo dulu ya. Siapa tahu nih, yang namanya kan juga kalau misalkan berhasil gitu kan ya Pak, nanti seterusnya akan dipakai oleh yang lainnya seperti itu ya. Betul. Jadi agar bisa ini diawasi dengan baik, digunakan dengan baik seperti itu. Betul, nah, kita akan coba nih. Semoga hari ini, karena hari ini baru perdana nih Kang Mas dan Mbak Ayu akan digunakan, atau maksudnya aplikasi Sekrup ini bisa digunakan. Nah nanti semoga kedepannya aplikasi ini pun juga bisa ini ya Pak, long last seperti itu ya, dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Dan ini juga mudah tentunya, tidak yang susah-susah ya, karena kan untuk alur peminjamannya pun juga gampang. Nah yang lainnya kalau misalkan mau bertanya atau mau kasih support boleh banget ya, nanti kita akan jawab pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Ayu semuanya. Kita akan istirahat sebentar, jangan kemana-mana nih Kang Mas dan Mbak Ayu, tetap di Jateng Bicara. Yang berikutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Widi Nugroho. Seandainya ada tugas mendadak dari pimpinan yang sifatnya urgent, apakah harus melampirkan SPT Pak? Kemudian untuk pemegang atau pengelola kunci mobil dinas, apakah ada penunjukan khusus untuk petugasnya? Terima kasih, monggo silakan Pak. Ya, makasih Mbak Dian, Mas Widi. Salam apa ya? Salam sehat. Salam sehat. Yang pertama dari Mas Widi terkait pemegang kunci ya. Nanti terkait pemegang kita kunci sampaikan ke tadi satuan pengamanan. Kunci semua tersusun dan terkumpul di sana karena ada tempatnya di sana juga. Ambil dan mengembalikan kunci ada di sana. Kemudian terkait tugas mendadak, urgensi tugas ini sebenarnya kalau terkait peminjaman kendaraan itu H-1 jam, H- berapa menit selama mobilnya masih ada tersedia itu bisa saja pinjam kapanpun. Yang nggak bisa itu biasanya saya minta mobil ini. Nah, kalau milih nggak bisa ya Pak. Saya kan harus ke dealer dulu tanda tangan kan susah itu. Nanti disurvei dulu marketingnya itu susah. Benar-benar. Kemudian apakah katanya dengan surat tugas, apakah mendadak juga harus surat tugas? Kalau normatifnya memang semuanya harus berbasis dengan surat tugas. Betul. Karena Anda ditugaskan jam kerjanya itu di kantor. Selama Anda keluar kantor harus ada surat pendukung lainnya. Betul. Kan itu namanya surat tugas itu. Bagaimana jika mendadak nggak sempat buat surat tugas? Kan sekarang pakai jet Pak buat surat tugasnya. Tinggal bisa klik aja selesai surat tugasnya. Atau misalkan berangkat dulu surat tugasnya di jalan bisa. Cuma saya nggak mau ngajari cheating ini. Surat tugasnya belum ada mau pinjam mobil ya. Kan padahal masukin nomor surat tugas itu. Iya betul. Nah, ini namanya ilegal nanti kan gitu. Betul. Ini dipakai untuk urusan yang lain kan itu, bukan urusan kedinasan. Misalkan ada hal yang lain, ada toleransinya bagaimana? Dan nanti kita sampaikan di setelah monef kita lakukan. Misalkan saya yakin yang namanya urgensi itu enggak setiap hari. Betul. Paling jarang sekali lah gitu. Kejadian mendesak itu. Jadi kita wadahi karena kemendesakan itu hanya sekian persen, 1%. Kita nggak bisa wadahi dalam menu kan. Iya. Itu adalah kebijakan yang mungkin akan ditentukan oleh misalkan seperti itu ya. Nanti kita lihat dalam monefnya nanti. Jadi seperti itu ya Mas Widi ya, semoga bisa menjawab. Jadi yang penting ada surat tugasnya dulu, surat jalannya dulu. Kalau sampai benar-benar gak bisa ya nanti boleh, tapi itu ilegal gitu ya. Maksudnya nanti itu dilampirkan tapi ya itu ilegal gitu ya. Jalur resminya pasti kalau keluar dari kantor pasti ada surat tugasnya. Betul, seperti itu ya. Kita jaga normatifnya. Iya benar sekali. Berikutnya ada dari Kusman yang ada di Jangli, mau nanya Pak, apakah ini berupa aplikasi yang bisa di-download dan apakah nantinya semua dinas ini bisa memakainya? Jangli. Ya. Ini hampir mirip tadi ya. Jangli dekat sini ya. Iya betul. Main sini aja Mas. Tanyanya langsung nih. Bisa sambil ngopi. Bener. Saya nggak ada kopi. Itu depan jualan. Oke. Jadi itu web ya Pak ya. Ini basisnya web. Mas atau Pak ya ini ya. Terima kasih. Atensinya, ini basisnya web, belum kita pindahkan ke aplikasi Android atau yang lainnya, karena kita mau ke web dulu lah. Untuk monef, mungkin pengembangan berikutnya bisa kita dobeli untuk Android atau iOS.
Kemudian yang satu apa lagi? Yang satu tadi adalah terkait dengan dinas lain. Oh iya, ya harapannya begitu Pak. Jadi kami sudah lapor ke pimpinan juga, asisten Pak Sekda itu juga mendukung bahwa hal semacam ini juga inovasinya bisa ditularkan atau digunakan untuk instansi yang lain. Betul. Iya, saya sampaikan. Jadi integrasinya tidak hanya di Dinas Kominfo, tapi satu provinsi Jawa Tengah ini terintegrasi. Amin, amin. Nantinya akan seperti itu ya Pak ya. Itu harapannya. Harapannya. Berikutnya juga ini ada Panjaitan yang ada di Semarang aja. Sekedar usul aja Pak, selain surat jalan, mungkin di mobil-mobil dinas ini perlu juga ditempeli stiker resmi yang bertuliskan jika sopir kendaraan ini ugal-ugalan dan membahayakan bisa hubungi nomor sekian. Kayak yang di kendaraan-kendaraan umum itu loh Pak. Karena saya pernah melihat sendiri Pak, sebuah mobil dinas yang saya nilai dikendarai dengan berisiko tinggi. Nah, monggo. Oh, siap, masukannya bagus Pak Panjaitan. Terima kasih. Nanti coba kita siapkan stiker itu ya. Tapi karena ini mobil ya, biasanya kan tulisan itu ada di mobil ukuran besar ya. Oke. High vehicle kayak truk, kayak bis itu. Jadi mungkin kalau mobil nanti stikernya agak kecil ya. Tulisannya mungkin agak kecil. Kalau bis kan bisa terlihat. Betul. Ini disuruh menyertakan nomor yang bisa dihubungi juga katanya Pak. Terima kasih itu. Bagus ini masukannya, nanti kita coba tindak lanjut. Oke, ditampung ya Mas Panjaitan ya, atau Bapak Panjaitan ya. Berikutnya ini ada Wimar yang ada di Kendal. Saya warga biasa, jadi masyarakat dilibatkan gak sih atau diberikan informasi mengenai penggunaan dan pemeliharaan aset barang daerah ini? Terus apakah ada laporan berkala yang disediakan oleh Diskominfo terkait pengelolaan aset barang di daerah? Dan bisa gak sih kalau masyarakat mengakses laporan tersebut? Katanya gitu Pak. Terima kasih masukannya Mas Wimar di Kendal. Nah, ini agak beda nih konteksnya. Kalau terkait laporan pemeliharaan, apapun laporannya, akuntabilitas kinerja pemerintah termasuk instansi Dinas Kominfo, nanti kita bahasnya di PPID, namanya PPID ya. PPID betul. Pengelolaan informasi dan dokumentasi. Untuk aset ada juga di sana Pak. Jadi nanti silakan buka websitenya ppid.discominfo.jatengprop.go.id. Nanti dipilih informasinya, banyak sekali di situ. Ada informasi berkala serta-merta gitu ya. Salah satunya itu informasi terkait inventaris aset. Oke. Kemudian pengadaan juga ada, belanja juga ada, kemudian pemeliharaannya apa aja di situ kan di dokumen penganggaran juga ada. Di situ bisa diakses secara terbuka itu. Dan setiap tahun kita update itu. Bahkan ada yang bulanan. Oh, bulanan juga. Itu kalau terkait target kinerja bulanan kita update-nya bulanan juga. Dan yang serta-merta itu hoax biasanya. Ada info-info hoax kita informasikan di PPID itu, termasuk medsosnya. Misalkan, ternyata kalau katanya dengan kendaraan dinas ya, yang ditemukan kemarin sempat viral ya, plat merah ngisi Pertalite di Semarang itu, ternyata kita sampaikan juga di info hook itu bahwa itu bukan miliknya Pemprov, iya, itu miliknya pemerintah daerah yang lain. Betul. Itu sempat kita beritakan. Jadi memang jangan khawatir karena sebuah aset pasti juga sekarang ini kan zamannya keterbukaan informasi ya Pak ya. Semua juga pasti akan diinformasikan untuk masyarakat. Terakhir ya, pertanyaan dari Nawang yang ada di Semarang aja juga. Saran saja Pak, ini inovasinya sudah sangat membantu. Tapi jangan sering error seperti website kedinasan yang lain. Mungkin bisa diberlakukan batas perbaikan jika terjadi error. Nah, monggo. Jangan sering error katanya, seperti aplikasi yang lain. Bu Nawang. Nawang ya? Iya, Nawar kayaknya Pak ya. Bu Nawar. Namanya familiar di radio-radio kelihatannya. Iya, Bu Nawang. Jadi error kalau di kita ya di Pemprov Jateng khususnya yang dikelola Dinas Kominfo, sebenarnya kapasitas dan kapabilitas aplikasi kita lebih baik karena kita ada data center, bandwidth kita juga terjamin dan lain sebagainya. Jikalau kemarin ada tragedi terkait PDN, data nasional, itu juga kita terbebas kan, karena kita nggak ada yang tidak semuanya, hampir tidak semua terkoneksi dengan PDN karena kita punya sendiri, jadi aman.
Kemudian terkait error karena diretas, itu ada bagiannya sendiri Pak. Kalau teknisnya Ibu, kalau teknisnya memang mungkin saya nggak menguasai, cuma di kita sudah kita amankan. Kita sudah ISO, sudah ada cyber security sistemnya, sudah ada malware antivirusnya juga sudah lengkap. Jadi error karena pemeliharaan pun selalu kita umumkan dulu. Jadi misalkan pemeliharaan server 1x24 jam biasanya kita umumkan. Kecuali yang terjadi karena force major ya, bencana. Sempat di kita 2-3 tahun lalu ya kena banjir, jadi memang beberapa terkendala. Baik. Itu aja Bu. Itu ya, selebihnya aman ya, bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Baik, kita mau pamit sih Pak sebenarnya untuk closing statement. Tapi ini ada tiba-tiba masuk, nggak apa-apa lah ya. Zen yang ada di Semarang, bagaimana Pak cara melaporkan jika melihat kendaraan berplat merah melaju dengan kecepatan tinggi, lagi-lagi seperti itu, dan tampak melanggar aturan lalu lintas? Ya. Terima kasih. Kalau ranah penegakan nanti di penegak hukum ya laporannya Mas. Cuma untuk ugal-ugalan Pak. Ya misalkan mau lapor ke kita, bisa ke medsosnya PPID Kominfo aja nanti. Misalkan itu bukan kendaraan kita, seperti tadi yang saya janjikan, kita teruskan ke instansi yang terkait. Betul, yang penting plat nomornya jangan lupa dicatat ya. Betul, karena kalau bisa ada foto kan. Itu dia, karena dari plat nomor itu kan kita bisa melacak ini kendaraan milik siapa, seperti itu ya. Baik, karena waktunya ini juga sudah habis ini Pak. Mungkin terakhir nih yang ingin disampaikan untuk yang hari ini mendengarkan siaran radio kita dan juga live YouTube kita, monggo sebagai closing statement kita, silakan. Ya, Kang Mas Mbak Yu ya. Tadi ya. Terima kasih atas atensinya di Radio Jateng Online. Iya. Untuk saya harap apa yang kami sampaikan di sini terkait Sisegroup inovasinya bisa berkembang bukan hanya untuk semua instansi di Pemprov Jateng, tapi juga bisa secara terbuka melayani masyarakat. Jadi, amin. Masyarakat mau minjam apa, melihat apa, itu bisa mengakses di Sisegroup terkait bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset di kita. Itu aja Mbak. Terima kasih semuanya atas dukungannya dan saya harapkan bisa berlanjut terus. Baik, kalau begitu terima kasih banyak buat Pak Galih sudah hadir dan sharing-sharing untuk Kang Mas dan Mbak Ayu dan juga yang mendengarkan siaran radio kita, live YouTube kita. Semoga sharing-sharing ini bermanfaat ya, dan kalau misalkan Kang Mas dan Mbak Ayu terlambat melihat tayangan atau mendengarkan live radio kita, nanti bisa langsung menuju YouTube karena nanti kita akan posting permanen di sana. Kalau begitu, saya Dian Risti pamit dan juga Bapak Galih dari Jateng Bicara. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.